Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami informasikan bahwa yang membuat website www.sttnias.ac.id bernama Santo dan tinggal di Jawa Tengah, namun nomor handphone kontak telah hilang berdasarkan keterangan Ketua Yayasan Kudus Mandiri yang lama, dalam hal ini Bapak Radius Purnawira Hulu ST SH MH. 5. Akun Facebook, YouTube, TikTok, email sttnias@gmail.com dan website www.sttnias.ac.id yang mengatasnamakan STT-Nias atau pengurus STT-Nias. Kami pihak STT-Nias menegaskan, bukan kami yang membuat. Oke, itu tadi ya klarifikasinya dari pihak STT-Nias. Ya, hampir sama lah ya klarifikasi yang pertama. Pada intinya semua poin yang dijelaskan oleh STT-Nias, yang diutarakan oleh pihak STT-Nias, mereka itu tidak mengakui dan menganggap itu bukan ulah STT-Nias atas apa yang terjadi di sosial media. Bahkan ini ada orang yang disebutkan di sini, yaitu Santo. Katanya ini adalah ulah Santo karena Santo adalah adminnya. Tapi sayangnya ini nggak tahu kemana Santonya, nomor HP-nya juga hilang. Saya justru melihat ini kayak mau cuci tangan ya. Seolah-olah mengatakan, wah ini bukan kami, ini Santo ini. Tapi Santonya siapa? Kemana orangnya? Nggak tahu juga lah, anehnya kan begitu teman-teman. Mengkambing hitamkan sosok orang yang nggak jelas, bahkan nomor HP-nya aja nggak tahu, nggak bisa dihubungi katanya. Dan sangat mustahil sekali. Sebuah website resmi dibuat, itu domainnya ya, alamat webnya itu di bawah Kementerian Pendidikan. Betapa banyak persyaratan yang harus dikumpulkan untuk membuat website resmi itu, tapi nggak diketahui oleh pihak kampusnya, nggak diketahui oleh pihak petinggi kampusnya. Kalau misalnya bikin akun palsu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, itu masih umum, bisa aja bikin akun palsu. Tapi kalau website resmi, ini butuh SK rektornya, butuh KTP petingginya, butuh dokumen-dokumen lainnya. Jadi rasanya tuh nggak mungkin deh ada orang yang bisa bikin website resmi tanpa sepengetahuan petinggi kampusnya, ya kan, petinggi sekolah tinggi teologinya itu tadi. Dan juga terdengar di klarifikasinya tadi, tetap aja pihak STT ini akan melaporkan ke polisi. Ya nggak tahu juga nih siapa yang mau dilaporin, apakah Santo yang mau dilaporin atau siapa nih yang mau dilaporin, nggak jelas juga. Dan sebenarnya sudah ada peringatan dari pendeta-pendeta lain, contohnya Pak Joshua Tewu ini ya, memberi peringatan STT-Nias ini nggak usah lah lapor-lapor polisi, karena itu sama aja menggali lubang sendiri. Justru STT-Niasnya yang akan berujung ditutup kalau lapor polisi, karena ini akan diselidiki sampai ke akar-akarnya. Coba simak nih video berikut ini. Jadi bagi saya ini blunder. Kenapa? Karena apalagi klarifikasi penyangkalan terhadap semua materi yang kalau secara jejak digital dibuktikan oleh saudara Rudi Layar Teologi bahwa itu benar ada dan memang benar-benar termuat seperti itu, dan itu tidak bisa disangkali karena jejak digital itu bisa dibuka, bisa ditelisik. Dan yang saya maksudnya blunder, kenapa mesti di dalam press release itu Ketua STT Pak Fonzega dan kawan-kawan jajaran pimpinan STT Nias itu mengancam untuk melaporkan pihak-pihak yang dianggap telah membuat sangat atau pihak-pihak yang ulahnya sangat-sangat merugikan STT Nias dan mencemarkan nama baik STT Nias, dan akan melaporkan ke polisi. Ini yang saya bilang blunder. Kalau soal klarifikasi saja barangkali tanpa ancaman melaporkan ke polisi, apalagi kalau betul-betul pihak STT Nias melaporkan ke polisi, wah itu bagi saya bunuh diri ya. Karena kalau sampai itu ditanggapi serius oleh polisi dan sampai kepada pengadilan meja hijau, saya berani garansi bahwa STT Nias akan terbukti sah dan kalah mutlak di dalam pertarungan argumentasi pembelaan dirinya. Dan itu pasti akan berujung penutupan dari STT Nias itu sendiri. Dan ini yang saya bilang, saya sedih karena
anak-anak yang kuliah itu yang jadi korban. Nah, itu perkataan dari seorang pastor Joshua Tewu, yang artinya beliau dari kalangan mereka sendiri, bukan orang Islam, teman-teman ya. Artinya orang-orang dari kalangan mereka sendiri pun tahu bahwa apa yang terjadi pada STT-Nias ini kesalahan yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Maka alangkah bijaksananya minta maaf saja. Kalau memang ada yang perlu ditempuh dengan jalur hukum, ya sudah, tanggung jawab secara jalur hukum, daripada terus-terusan mengelak, menghilangkan barang bukti, materinya dihapus, websitenya juga udah nggak bisa dibuka. Sekarang mengkambing hitamkan kepada Santo yang kita nggak tahu itu Santo siapa ya, nomor teleponnya juga nggak bisa. Kalau terus-terusan mengelak begitu, ini malah jadi semakin dalam lagi kasusnya dan bisa berujung ditutup tuh STT-Niasnya. Ya entahlah, ini akan berkepanjangan menjadi drama kali ya nantinya. Tapi satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa umat Islam itu tidak akan pernah rela Allahnya dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh kalian. Allah Subhanahu Wa Taala dibilangnya batu, dibilangnya ular naga, dibilangnya iblis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibilang iblis. Kita nggak akan pernah terima itu. Seperti apapun cara Anda cuci tangan, mengelak dan lain sebagainya, melawan dan lain sebagainya, umat Islam nggak akan mundur juga, pasti akan melawan balik juga. Jadi sudahlah, jangan cuci tangan, jangan lari-lari berkepanjangan. Akui saja salah, minta maaf, tanggung jawab secara hukum. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.